Pada kajian yang lalu kita membahas tentang bagian akhir surat Al-Falaq. Dan ayat terakhir sudah kita jelaskan secara singkat mengenai hasud, yaitu kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu sudah kita bahas yang terdapat di dalam tafsir Al-Amthal. Karena pentingnya masalah hasud atau hasad atau iri hati ini, saya ingin menambahkan bahasan ini lebih dalam yang saya ambil dari kitab namanya Az-Dzunubul Kabirah karya As-Sayyid Abdul Husain Daskib. Beliau menulis masalah hasud atau al-hasad pada jilid yang kedua mulai halaman 317. Dan juga Alamah Tuba'i menyinggung masalah ini dalam tafsirnya pada jilid 20 mengenai wa min syarri hasidin idza hasad. Beliau mengatakan bahwa wa min syarri hasidin yaitu dari kejahatan orang-orang yang hasad atau yang iri hati. Wa min syarri hasidin idza hasad, apabila ia dengki. Di sini dapat kita pahami bahwa manusia terkait masalah sifat hasud atau iri hati itu ada beberapa golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang bersih hatinya dari sifat hasud sama sekali. Ini golongan para urafa, para nabi, para ma'asumin, dan orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka suci dari sifat hasud, sifat iri hati, sifat dengki. Itu kelompok yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua adalah orang-orang yang memiliki potensi sifat hasud atau dalam dirinya ada sifat hasud tapi belum ditampakkan, belum dikeluarkan. Ini baru hasid, baru hasud saja. Ya. Dan ini pun tentu merupakan bagian dari dosa besar, dosa qalbi, dosa di hati. Kalau ditampakkan maka menjadi golongan yang lebih berat, golongan yang ketiga. Sifat hasudnya ditampakkan dengan perbuatannya. Ini termasuk ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat orang yang hasud idza hasad, ketika menampakkan, ketika mempraktekkan sifat hasudnya. Ya. Jadi kelompok yang kedua itu memiliki sifat hasud dalam dirinya, dalam ruhnya, dalam hatinya, belum ditampakkan. Ini masih mungkin dapat diobati dan lebih mudah, dan belum berefek kepada orang lain atau kepada masyarakat, tapi masih membahayakan pada dirinya saja. Tapi kalau sudah idza hasad, ketika ditampakkan hasudnya dengan amal perbuatan, ini sudah membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Jadi manusia ada tiga kelompok, tiga golongan. Orang yang bersih hati ada sifat hasud, yang punya sifat hasud belum ditampakkan, dan yang ketiga adalah orang yang punya sifat hasud dan ditampakkan dalam amal perbuatan. Itu dari ayat yang bisa kita pahami. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tentu sifat hasud ini pun bergradasi, bertasydid, bertingkat-tingkat, yaitu bertingkat-tingkat maksudnya tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang dahsyat sifat hasudnya, sangat keras, sangat dalam. Ada yang ringan. Ya, pasti di sini ada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda yang perlu kita pahami. Yang jelas, sekecil apapun sifat hasud harus kita bersihkan diri kita dari sifat buruk tersebut, dan kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan tentang masalah hasud bahwa hasud itu termasuk dosa besar yang Allah ancam dalam Al-Quran dengan azab yang sangat pedih. Wal hasadu, kata beliau, wa alla yasbiru ala ru'yati ni'matil ghairi wa yawaddu dhahabaha minhu.
Orang yang hasud yaitu orang yang tidak sabar melihat kenikmatan orang lain. Jadi ada orang lain, kawannya, tetangganya mendapat kenikmatan, mendapat kesuksesan, dia itu tidak sabar, ya. Berharap agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Ini namanya hasud. Ini namanya iri hati. Al-Muhaqqiq Al-Hilli mengatakan bahwa al-hasadu ma'asiyatun. Sifat hasad itu maksiat hati, dosa dalam hati. Dan pernah saya jelaskan bahwa dosa di dalam hati itu bisa lebih besar daripada dosa yang di luar hati. Artinya dosa di hati, dosa qalbi lebih dahsyat, lebih buruk, lebih berat siksaannya daripada dosa anggota badan. Misalnya syirik atau nifak atau munafik, ya. Termasuk hasud, ini sifat buruk yang ada dalam hati manusia, termasuk dosa dalam hati. Kata beliau, wa kadza bu'dul mu'min, juga mendengki orang yang mukmin. Wa tadhahuru bidzalika qadhun fil adalah, dan menampakkan sifat hasud dengan cemberut misalnya, atau dengan tingkah laku, atau dengan ucapan, dengan emosi, juga menampakkan kedengkian pada mukmin itu menjatuhkan sifat adalah, ya, sifat keadilan. Sifat adalah seperti yang kita ketahui ini penting buat orang-orang tertentu. Misalnya ketika imam sholat jamaah harus adil, harus punya sifat adalah. Nah, ketika tidak punya sifat adalah, maka tidak boleh menjadi imam atau tidak boleh dijadikan sebagai imam dan tidak boleh diikuti. Kalau seorang imam jamaah saja misalnya dia menampakkan kedengkian dengan lisannya, atau dalam ceramahnya misalnya, dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya, atau dia menampakkan kebencian pada orang mukmin, maka adalahnya jatuh. Ketika jatuh tidak boleh dijadikan sebagai imam jamaah. Ini baru imam jamaah, begitu beratnya. Misalnya saksi dalam talak pun harus adil. Ya, talak adalah ucapan seorang laki menjatuhkan cerai pada istrinya. Harus ada dua saksi laki-laki yang adil. Ya. Adilnya tidak membuat dosa besar. Nah, ketika seorang misalnya dia punya sifat hasud, dia tampakkan, atau kedengkian pada umumnya dia tampakkan, berarti dia jatuh adalahnya, tidak boleh jadi saksi. Dan berbagai ayat dalam fikih sifat adalah diperlukan, ya, sehingga ketika seseorang memiliki sifat hasud maka tidak bisa dipakai dalam berbagai hal terkait masalah fikih tersebut. Jadi baru imam jamaah, apalagi seorang qadhi, seorang hakim, apalagi seorang marja, seorang mujtahid, tentu lebih besar lagi ya tanggung jawabnya, dan adalahnya harus lebih kuat lagi. Arsyad Isani mengatakan dalam kitabnya la khilafa fi tahrimi hadain dal amrani wa tahdid alaihima fil akhbari mustafidun, bahwa sifat hasud ini juga bughdul mukmin, mendengki atau membenci orang mukmin, itu dua sifat yang buruk dan termasuk dosa yang diharamkan dan diancam oleh Allah dalam berbagai hadis yang mustafid yang sangat banyak sekali. Kata beliau, wa huma minal kabair. Jadi hasud itu ya di dalam hati kita, naudzubillah, dan membenci orang mukmin termasuk dosa besar. Fayaqdahani fil adalati mutlaqan, maka dia akan menjatuhkan adalah sifat adil. Wa inna ma ju'ila tadhahuru bihima qadihan li'annahuma min al-a'mal al-qalbiyah. Dan sifat ini termasuk perbuatan hati, sehingga tidak bisa kelihatan kalau tidak ditampakkan. Artinya seseorang ketika memiliki sifat hasud, sifat bughdul mukmin tidak kelihatan. Kalau dia tampakkan dengan perbuatannya, dengan ucapannya, ya. Misalnya dalam ceramahnya, misalnya dalam obrolannya, ketika ditampakkan, maka ini jelas menjatuhkan adalahnya. Fala tahaqqaqu ta'thiruhuma fi syahadati illa ma'adharima. Dan tidak bisa dijaga sebagai saksi kalau sudah menampakkan sifat buruk tersebut. Ada beberapa hadis yang perlu kita baca di sini terkait masalah sifat hasud.
Yang pertama dikatakan di sini bahwa innal hasada yaqulul imana. Hasud itu, iri hati itu memakan iman, menghancurkan iman. Kama taqulun narul hatba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi iman seseorang bisa hangus, bisa habis karena hasud. Walaupun hasud yang kelihatan dalam hati, apalagi kalau kelihatan lebih dahsyat lagi. Kalau kelihatan dan diperhatikan, itu efeknya kepada orang lain, kepada masyarakat. Ketika tidak ditampakkan, walaupun dibungkus dengan pakaian, dengan hafalan Quran, dengan yang lainnya, nggak kelihatan sama sekali, tapi ada di hati, itu hanya menghancurkan keimanan di dalam dirinya. Imannya hangus, ya. Seperti iblis misalnya. Nanti dibahas di sini. Dosa pertama iblis adalah hasud. Dia merasa iri hati kepada Nabi Adam, itu ada di hatinya, dan kemudian dia tampakkan dengan tidak mau sujud kepada Nabi Adam untuk menghormat. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum ada perintah dari Allah untuk sujud pada Adam, iblis sudah punya sifat hasud, punya sifat dengki dan iri hati. Ketika ada perintah baru kelihatan, baru nampak. Nah, sekiranya iblis itu punya sifat hasud, ya, tidak nampak, tidak ada perintah misalnya, tidak ditampakkan, itu sudah cukup untuk menghanguskan keimanan, menghancurkan keimanan, ya. Apalagi kalau ditampakkan, maka akan merusak semuanya. Seperti sebagaimana api memakan kayu bakar. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, afatud dini al-hasad wal ujub wal fakhru. Bahayanya agama itu adalah hasud, iri hati. Juga ujub, merasa bangga diri, wal fakhru, dan bangga. Ya, ujub ini di dalam hati, kalau al fakhru ini menampakkan, ya, menceritakan. Ini merusak agama. Artinya seorang yang beragama, agama Islam, dan dia beribadah, bahkan dia beriman, ketika memiliki sifat hasud atau ujub atau fakhr, bangga, maka akan ludes agamanya, hancur imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah azza wa jalla li Musa bin Imran alaihi salam, ya ibn Imran, la tahsudanna an-nasa ala ma ataituhum min fadli. Ada firman Allah, hadis qudsi, Allah berkata kepada Musa bin Imran, Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa bin Imran, la tahsudanna an-nasa ala ma ataituhum. Janganlah kamu iri hati kepada manusia terhadap apa yang aku telah berikan kepada mereka, min fadl, dari karuniaku, dari rizkiku, dari anugerahku. Wala tamuddanna 'ainaika ila dzalik, dan kau jangan memanjangkan matamu kepada hal tersebut. Artinya jangan merasa rakus atau merasa tamak atau melirik begitu. Ingin punya ambisi pada nikmat yang aku berikan kepada orang lain, kata Allah. Wala tattabi'ahu nafsuka, dan juga jangan kamu mengikuti hawa nafsumu. Fa innal hasida sakhitun lin'ami, karena orang yang hasud itu dia berarti dengki, membenci kepada nikmatku. Yaitu orang yang hasud, kata Allah, dia membenci nikmatku, dia memurkai nikmatku. Sadil liqasami alladzi qasamtu baina ibadi, ya. Dia tidak ridha terhadap bagianku yang aku bagi-bagi pada hamba-hambaku. Dia menentang, tidak rela. Wa man yaku kadzalika falastu minhu. Orang yang punya sifat hasud, ya aku berlepas diri darinya. Walaysa minni, dia bukan bagian dariku. Ini dari kitab Ushulul Kafi, ya. Ini nasihat dari Allah kepada Nabi Musa bin Imran agar menjauhkan sifat hasud. Di hadis yang lain, dan hadis masih banyak di sini, perlu kita pahami dengan baik. Di hadis yang lain bahwa orang yang hasud itu berarti dia tidak ridha pada nikmat Allah. Sementara Allah bagi nikmat-nikmatnya itu pada hamba-hambanya sesuai dengan kebijakannya, ya, dengan keadilannya. Berarti orang yang hasud tidak ridha, tidak rela dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata orang yang hasud itu, ya, dia menentang
atau memprotes Allah Subhanahu wa taala atas kebijakan dan keadilannya yang telah bagi nikmat kepada hamba-hambanya. Itu sifat hasud yang sangat berbahaya. Ada beberapa hal di sini yang juga termasuk hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengatakan, Innallaha azza wa jalla yu'adzibu sittatan bisittatin. Allah Subhanahu wa taala mengazab 6 perkara dengan sebab 6 hal. Pertama, al-arabu bil asabiyah, kata Imam Ali. Orang Arab itu akan disiksa, diazab dengan asabiyah, dengan fanatik. Jadi orang-orang Arab, orang jahiliyah ya, terutama mereka sangat kuat fanatiknya, sehingga mereka sulit untuk menerima kebenaran. Dan sifat asabiyah itu kalau sudah melekat, naudzubillah, sangat sulit sekali, sehingga kebenaran apapun yang sudah sangat jelas akan ditolak, walau dalam bentuk apapun. Kalau mereka melihat Rasulullah, ketemu Rasulullah, melihat mujizat, sudah jelas argumennya, karena fanatik ditolak. Itu asabiyah. Dan ini pun terjadi pada masa kita sekarang. Sifat fanatik, fanatik kesukuan, fanatik mazhab, dan yang lainnya. Misal fanatik mazhab, seorang yang membela mazhabnya mati-matian, dia tidak perhatikan Al-Quran, tidak perhatikan Islam secara umum, tapi membela mazhabnya. Ini sangat berbahaya. Ketika mazhab yang dibela, yang diperhatikan, maka dia tidak akan melihat kebenaran dari manapun datangnya dan akan menolak. Nah, sifat ini itu yang terkena atau yang terjaga di sifat ini bukan hanya orang awam. Sebagian ulama pun terkena penyakit asabiyah mazhab ini. Mungkin kalau orang awam masih bisa dimaklumi karena mungkin nggak bisa baca kitab, nggak bisa dialog, nggak bertanya dan ikut-ikutan pada gurunya. Tapi kalau orang alim, dia bisa baca kitab atau menerima informasi, atau bisa bertanya, atau bisa berdialog, atau bisa mentahqiq, meneliti. Ya. Ketika telah menemukan kebenaran, pasti dia akan menerima seharusnya. Tetapi kalau dia setelah mengetahui, setelah mendengar dan mengetahui dengan jelas, menolaknya karena fanatik, nah di sini menjadi murka dan azab Allah tertimpa kepadanya. Jadi sifat asabiyah itu sangat berat. Sifat fanatik, baik fanatik sukuan, fanatik mazhab, fanatik bangsa, fanatik apa saja, itu sangat berat sekali. Dan itu ada potensi pada diri setiap manusia selain para ma'asumin, para nabi dan para ulama yang telah Allah sucikan dari sifat tersebut. Ya. Bahkan di sini ada ungkapan yang lain termasuk dari 6 perkara, wal umara bil jur, dan para umara ya akan disiksa karena ketidakadilan, karena sewenang-wenang. Wal fuqaha bil hasad, dan para fuqaha dengan sifat hasud. Ini ada ungkapan bahwa di antara 6 perkara itu yang akan disiksa para fuqaha. Kenapa? Karena hasud. Ini luar biasa. Ya. Jadi Imam Malik bilang bahwa para fuqaha disiksa. Kan jelas ini hadisnya. Ya. Hadisnya, Innallaha azza wa jalla yu'adzibu sittatan bisittatin. Allah akan menyiksa 6 orang, 6 golongan karena 6 hal. Dia adalah wal fuqaha bil hasad. Para fuqaha karena hasadnya. Nah, ungkapan para fuqaha ini bukan orang yang alim biasa, yaitu para mujtahid yang ilmunya sudah sangat dalam. Ini terjadi dan bisa kita lihat, bisa kita saksikan sejak dulu sampai sekarang. Kalau kita lihat sejak masa Rasulullah dan masa setelah wafatnya Rasulullah, sangat jelas bahwa para sahabat itu memiliki sifat hasud. Quran telah menjelaskan, sejarah telah ada, mereka hasud pada ahlul bait, sehingga mengambil khilafah terus sampai ke bawah pada para ulama. Ya, sekarang itu sangat jelas lah. Ketika terjadi revolusi Imam Khomeini, dan itu ketika sebelum revolusi, sebagian ulama yang fuqaha, yang para mujtahid menentang Imam Khomeini karena nggak punya apa-apa, mau revolusi. Wah Imam, kamu mau revolusi punya apa? Lagi Imam menjawab juga kayak main-main. Aku dihukum oleh anak sekarang sedang menyusui dengan ibunya. Kan jawabannya agak logis.
akan dibantu oleh anak-anak yang sedang menyusui. Begitu jawaban imam. Ya. Tapi kemudian terbukti imam dibantu oleh mereka yang masih muda-muda, usia 12 tahun, mereka berjuang membela revolusi Imam Khomeini. Tapi ada ulama yang hasud, yang dengki. Ketika berhasil revolusi, ya dia tidak diajak untuk duduk di salah satu kursi pemerintahan. Akibatnya membentuk kaum munafikin, membuat haujah sangat besar, terus berkembang, dan beliau meninggal sampai menurun ke anaknya. Anaknya sekarang udah meninggal lagi dan terus. Karena itu tantangan yang terberat di Daulah Islamiyah di Iran itu orang-orang yang hasud di dalam negeri tersebut, dalam daulah tersebut, bukan orang luar. Kalau diungkap ya sangat mengerikan, sangat mewujudkan. Ya. Sampai kita tarik kepada masa-masa katakanlah presiden sebelumnya, itu tantangan Iran sangat berat sekali dan mengerikan. Karena presidennya saja dari kaum munafikin, presiden Iran. Nah setelah mereka hengkang semuanya, sekarang presiden yang baru sekarang yang baru ini muridnya Rahbar. Sekarang ini bukan saja murid Rahbar, ya mustahid, faqih, ahli hukum, ya bahkan ahli hukum internasional, bahkan suami istri juga alim. Ini sangat menyenangkan dan ini akan membuka jalan menuju zuhurnya Imam Zaman insya Allah. Ya, kalau kita lihat dalam perjuangan Palestina ini sudah jelas. Di antara Syahid Qasim Muslim mengatakan bahwa tidak mungkin, mustahil kata beliau, bahwa Palestina akan dibebaskan kecuali oleh orang Syiah. Tidak mungkin ada yang bisa membebaskan Palestina untuk orang Syiah, kata beliau itu. Akan terbukti insya Allah. Dan ini tidak akan lama lagi. Ya. Jadi perjuangannya berat dalam melawan orang yang hasud, yang dengki, dan para fuqaha pun ya punya sifat hasud dan mereka akan diajam nanti. Karena itu kalau kita melihat ayat misalnya ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jadi ini kebatilan kan bergradasi. Ada kebatilan yang sangat besar dari kemusyrikan, kemunafikan, ya, kefasikan kan besar akan tersingkir nantinya. Dari mulai kekufuran, kemusyrikan, jihad akan tersingkir. Terus nanti lama-lama kebatilan yang ada dalam Islam itu sendiri masuk pada para fuqaha. Maka di hadis dikatakan bahwa nanti Imam Zaman datang akan mengadili dan memancung, menebas leher-leher para fuqaha. Itu seperti ini ada. Tuh. Para fuqaha, para mujtahid, para ulama yang memang punya sifat asabiyah tidak menerima kebenaran. Ini kalau dibahas panjang ya. Ya mudah-mudahan bahasanya sekarang ini kita bisa memahami dengan baik ya. Mudah-mudahan kita pun berusaha membersihkan sifat hasilnya dari dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan pejuang Palestina, Hamas dan yang lainnya dan selalu bersatu antara para mujahidin ini dengan Hizbullah dan juga Iran bukan bantuan sudah pasti. Dan sekarang sudah dibuka belak-belakan terang-terangan ya oleh pimpinan Hamas bahwa semua ini yang membantu adalah Iran, bukan Iran siapa lagi? Ya, mungkin. Dan akan mencapai kemenangan yang sangat nyata insya Allah. Walaupun banyak korban yang bergelimpangan dan kita tidak lupa mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh dengan serius, semoga tetap sabar, tetap kuat, tabah dan mencapai kemenangan yang dimuliakan sama ya rabbal alamin. Terus saya mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.